Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu statistika bagian yang ke-8. Pada bagian yang ke-8 ini yang akan kita bahas yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran data yang akan kita bahas yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI dengan nilai rata-rata atau X bar dibagi banyak data yaitu N. Simpangan rata-rata untuk data tunggal bisa teman-teman cermati di sini rumus yang digunakan. Jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, kita gunakan rumus yang kedua. SR ini adalah simpangan rata-rata, XI nilai dari data ke I, X bar itu rata-rata, dan N banyak data. Untuk menentukan simpangan rata-rata, kita tentukan dulu rataannya, yaitu X bar sama dengan masing-masing data kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data di sini yaitu 6. Diperoleh rataan sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12. Setelah rata-rata kita tentukan, kita gunakan rumus yang pertama. SR sama dengan hasil penjumlahan dari nilai mutlak masing-masing data dikurangi dengan rataan dibagi dengan banyak data. Perlu teman-teman ingat kembali, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Kemudian kita selesaikan nilai mutlak dari 10 dikurangi 12, yaitu 2 ditambah nilai mutlak dari 11 dikurangi 12, 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 6, kita selesaikan, diperoleh SR sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi, simpangan rata-rata sama dengan 1. Kita lanjutkan simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Rumus yang digunakan bisa teman-teman cermati di sini. XI itu adalah titik tengah kelas ke I. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel di atas. Cara menyelesaikan, langkah pertama kita tentukan dulu rataannya. Untuk menentukan rataan, kita tentukan titik tengah masing-masing interval kelas. Untuk kelas yang pertama, titik tengahnya yaitu 10 ditambah 14 dibagi 2 diperoleh XI sama dengan 12. Untuk kelas yang kedua, cara yang mudah tinggal ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini yaitu 15 dikurangi 10 sama dengan 5. 12 ditambah 5 yaitu 17, 17 ditambah 5, 22, 22 ditambah 5, 27, untuk kelas yang terakhir, 27 ditambah 5, 32. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan titik tengah masing-masing kelas. Setelah itu, kita jumlah seluruhnya. Rataan diperoleh dengan cara sigma FI dikalikan XI dibagi dengan sigma F. Diperoleh rataan atau X bar sama dengan 400 dibagi 20 sama dengan 20. Kita lengkapi tabel yang ada di sini untuk memudahkan
menentukan simbangan rata-rata, XI dikurangi X bar diperoleh 12 dikurangi 20 sama dengan negatif 8. Untuk menentukan kelas yang kedua dan seterusnya tinggal kita tambah dengan panjang kelas. Negatif 8 ditambah 5 yaitu negatif 3, ditambah 5 diperoleh hasil 2, 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 5 12. Nilai mutlak dari negatif 8 yaitu 8, nilai mutlak negatif 3 yaitu 3, nilai mutlak 2 itu 2, nilai mutlak dari 7 yaitu 7, nilai mutlak dari 12 ini 12. Setelah itu, frekuensi kita kalikan dengan nilai mutlak XI dikurangi rataan. Diperoleh 6 dikalikan dengan 8 yaitu 48. Untuk kelas berikutnya 4 dikalikan 3 12, 5 dikalikan 2 10, 2 dikalikan 7 14, 3 dikalikan 12 36. Setelah itu kita jumlah diperoleh hasil 120. Tinggal kita masukkan ke rumus, diperoleh hasil simbangan rata-rata sama dengan 120 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 20. SR sama dengan 6. Jadi simbangan rata-rata sama dengan 6. Kita lanjutkan. Ukuran penyebaran data yang kedua yaitu ragam atau variansi. Ragam atau variansi data adalah jumlah kuadrat selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Ragam untuk data tunggal bisa dicermati di sini rumusnya. Yang ketiga, simbangan baku atau deviasi standar. Simbangan baku atau deviasi standar adalah akar dari ragam atau variansi. Rumusnya bisa dilihat di sini. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui data sebagai berikut, tentukan ragam dan simbangan baku. Cara menyelesaikan lebih mudah jika data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian langkah pertama kita tentukan rataan, diperoleh hasil 72 dibagi 6 sama dengan 12. Langkah berikutnya kita tentukan ragam. Ragam dicari dengan cara masing-masing data dikurangi dengan rataan kemudian dikuadratkan. Setelah itu kita jumlah seluruhnya dibagi dengan banyak data. Diselesaikan diperoleh hasil 10 dibagi 6 sama dengan 1,7. Jadi ragam sama dengan 1,7. Untuk menentukan simbangan baku atau S sama dengan akar S kuadrat. Kita masukkan S kuadratnya, kita ganti dengan 1,7 diperoleh S sama dengan akar 1,7 sama dengan 1,3. Jadi simbangan baku sama dengan 1,3. Kita lanjutkan ragam untuk data berkelompok. Bisa dicermati di sini rumusnya. Sedangkan simbangan baku untuk data berkelompok ini akar dari ragam. Perhatikan contoh berikut, tentukan ragam dan simbangan baku dari tabel di atas. Langkah menyelesaikan, caranya sama seperti tadi. Langkah pertama kita tentukan rataan. Rataan atau min sama dengan 400 dibagi dengan 20 sama dengan 20. Setelah itu kita tentukan XI dikurangi X bar diperoleh untuk kelas yang pertama 12 dikurangi 20 sama dengan negatif 8. Untuk kelas berikutnya tinggal kita tambah dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini 15 dikurangi 10 yaitu 5. Untuk interval kelas yang kedua negatif 8 ditambah 5 diperoleh hasil negatif 3.
Negatif 3 ditambah 5, 2, 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 5, 12. Setelah itu, tinggal kita kuadratkan, kita tulis di sini, negatif 8 dikuadratkan 64, negatif 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4, 7 kuadrat 49, dan yang terakhir 12 kuadrat 144. Setelah itu kita kalikan frekuensi dengan XI dikurangi X bar kuadrat. 6 dikalikan 64 diperoleh hasil 384. Untuk kelas yang kedua, 4 dikalikan 9 36. Kelas yang ketiga, 5 dikalikan 4 20. Kelas yang keempat, 2 dikalikan 49 98, dan yang terakhir 3 dikalikan 144 432. Setelah itu kita jumlahkan, diperoleh hasil 970. Untuk menentukan ragam, kita tinggal membagi 970 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 20. S kuadrat sama dengan 48,5. Jadi ragam sama dengan 48,5. Simpangan baku dicari dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tinggal diganti dengan 48,5. Diperoleh S sama dengan akar 48,5 sama dengan 6,96. Jadi simpangan baku sama dengan 6,96. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.